Bisa Anda lihat kondisinya sudah menyerupai gunung yang tingginya mencapai 20 sampai 25 meter. Kalau dibilang over capacity, kita sudah over capacity ya, Mas. Sampah itu dari tahun ke tahun naik tuh, nggak pernah berhenti, naik terus. Itu yang menyebabkan kita krisis sampah. Sekarang ada 343 TPA, mereka diminta untuk membenahi TPA-nya supaya tidak mendang lagi. Indonesia memproduksi sampah 76.000 ton per hari. Dengan populasi penduduk yang super jumbo, sampah menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap sepele. Terlebih selama ini, 40% limbah sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir atau TPA adalah sampah sisa makanan, memicu permasalahan baru, pencemaran lingkungan berkelanjutan. Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional atau SIPSN mengungkap, sampah yang tidak dikelola volumenya mencapai 13,476 juta ton. Angka ini mencapai 40,18% dari total timbunan sampah nasional sebesar 33.541 juta ton. Rumah tangga menyumbang timbunan sampah tertinggi sebanyak 50,8%. Bila kondisi seperti ini terus dibiarkan berlangsung, bisa dibayangkan dari Sabang hingga Merauke akan berjajar gunungan sampah dari pulau ke pulau. Terlebih saat ini, sebagian besar TPA tidak melakukan pemrosesan sampah, melainkan hanya menjadi tempat pembuangan akhir secara terbuka. Celakanya, di tengah kondisi darurat sampah yang sudah menahun di Indonesia, para pemangku kepentingannya justru abai dan suka-suka mengelola sampah. Pejabatnya silih berganti dijerat status tersangka. Mereka tersandung beragam kasus, mulai dari pencemaran lingkungan hidup hingga dugaan tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah TPA Burangkeng di Kabupaten Bekasi. TPA seluas 9,6 hektar ini sudah tidak mampu lagi menampung volume sampah. Setiap harinya tidak kurang dari 600 ton sampah masuk ke TPA ini, namun tidak diproses dengan baik hingga mencemarkan lingkungan sekitarnya. Secara umum mungkin ada dua hal di sini. Pertama, ada paksaan pemerintah yang mungkin akan direkomendasikan oleh tim pengawasan lingkungan hidup yang harus kita taati bersama karena berkonsekuensi pidana maupun perdata. Ini kenapa? Ya karena memang mandatnya pemerintah, masyarakat dan lingkungan kepada menteri harus melakukan ini. Yang kedua, tentu penutupan dan penataan ulang, pemulihan terkait dengan areal ini berdasarkan kaidah-kaidah pelestarian lingkungannya. Penyegelan juga dilakukan terhadap TPA Bakung di Bandar Lampung. TPA yang beroperasi sejak tahun 1994 ini dianggap lalai menjalankan undang-undang tentang pengelolaan sampah. Namun, Wali Kota Bandar Lampung justru mengaku tidak tahu menahu pelanggaran yang dimaksud. Langsung duk nanti ini ya monggo aja lah silakan. Sejauh ini Bun sama provinsi koordinasi kita seperti apa? Kalau koordinasi ya kita sudah ngomong sama lingkungan hidup udah koordinasi ya. Sama lingkungan hidup koordinasi. Karena selama ini nggak ada koordinasi. Nggak ada, benar nggak ada koordinasi. Artinya, pengelolaan lingkungan hidup ada untuk pengelolaan baku ini artinya sepenuhnya di Pemkot gitu ya Bung ya. Nggak koordinasi sama provinsi ada nggak? Terkait kegiatan ini Bun misalnya. Enggak, bukan kegiatan selama ini untuk baku pengelolaan. Belum tuh. Ya artinya Pemkot sendiri gitu ya. Untuk Pemkot. Makanya ini ya. Kalau Bunda ini ya, kami ini ya, kayak semua sampah-sampah yang ada di Bandar Lampung ini, kayak di TPS-nya, semua sih kami tampung di sini. Tujuan kami hanya merapikan kebersihan Bandar Lampung. Kalau untuk penanganan ini kan karena uang Pemkot ini belum ada duitnya. Kita habis COVID-19, dari semua satu-satunya nggak bisa. Tapi ya alhamdulillah dengan datangnya begini ya mereka paham lah gimana caranya untuk penanggulangan ini. Nah kalau misalnya kami nanti mau di ini ya monggo silahkan saja. Tapi kami akan jelaskan apa yang ada di Bandar Lampung. Ya kita ini nggak tahu loh. Tiba-tiba kita ngurusin sampah kok jadinya kayak gini. Coba. Faktanya memang tidak bisa ditutup-tutupi lagi
Berpuluh tahun sudah pemerintah gagal mengurus sampah. Sudah sejak lama Indonesia darurat sampah. Dan kini pemerintah pusat baru memburu 343 unit TPA open dumping di seluruh wilayah Indonesia dan akan menutupnya. Kemudian dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan rehabilitasi. Sehingga langkah-langkah kuratif kita, langkah-langkah evaluasi kita, nanti kita akan lakukan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, melalui penghentian langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup terkait operasional open dumping yang memang telah overloaded dan tidak memiliki dokumen lingkungan. Kemudian kami akan memandatkan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk melakukan penutupan, langkah-langkah penutupan praktek open dumping pada TPA yang telah memiliki persetujuan lingkungan pada kota-kota besar. Untuk kota-kota kecil, maka kita akan berikan paksaannya melalui Bapak Gubernur di tempat masing-masing. Rencana tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan secara umum tipikal atau kategorisasi operasional tempat pemprosesan akhir sampah dengan open dumping sebagai berikut. Pertama yaitu kita akan melakukan penghentian operasional TPA bila mana TPA ini memenuhi semua kaidah yang kami tuliskan di sini, mulai dari dikelola dengan sistem open dumping, menyebabkan pencemaran lingkungan yang sangat serius, tidak memiliki persetujuan lingkungan, keberadaan TPA tidak sesuai, telah dalam kondisi penuh, overloaded, terdapat opsi lain untuk dipindahkan. Nah ini maka kami akan tutup langsung operasional TPA-nya. Mengurus sampah memang gampang-gampang susah. Itu sebabnya pemerintah terkesan menggampangkan persoalan. Asal sudah membuang di tempat akhir, semua urusan dianggap sudah beres. Padahal sejatinya TPA adalah tempat memproses akhir, bukan tempat pembuangan akhir. Bisa Anda lihat kondisinya sudah menyerupai gunung yang tingginya mencapai 20 sampai 25 meter. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.